Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatus Sabria Sidiki dengan NIM 220690 ingin menjelaskan video tentang data dalam skala. Nah, sebelumnya setiap hari, tanpa kita sadari, kita menciptakan dan berinteraksi dengan banyak data. Mulai dari memeriksa cuaca atau berita melalui handphone, hingga menggunakan kartu transportasi dan kartu karyawan yang mencatat pergerakan kita. Namun, di balik kenyamanan ini, muncul pertanyaan tentang data pribadi kita dan bagaimana data ini mungkin digunakan tanpa sepengetahuan kita. Apa sih itu data dalam skala besar? Data ini adalah kumpulan data dalam jumlah yang besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti angka, teks, video, bahkan data dari sensor lingkungan. Data ini sering digunakan di berbagai bidang, mulai dari perawatan kesehatan hingga perencanaan kota. Ini membantu kita melihat pola dan tren yang bisa mendukung pengambilan keputusan dengan lebih baik, baik dalam layanan publik maupun bisnis. Pengumpulan data saat ini menjadi sangat mudah, akan tetapi analisisnya membutuhkan pendekatan yang tepat. Contohnya adalah bandara, di mana data digunakan untuk melacak pergerakan orang dan mengurangi kemacetan. Nah, di sini data membantu kita memahami pola dan meningkatkan efisiensi di ruang publik. Salah satu teknik pengumpulan data adalah scraping. Ini di mana data dari internet diambil untuk dianalisis. Misalnya, Google Trends dapat menggunakan apa yang sedang dicari pengguna, mengungkapkan minat atau kekhawatiran mereka. Data ini membantu kita memahami berbagai tren sosial yang sulit ditangkap melalui survei biasa. Nah, saat ini, banyak orang yang mengumpulkan data pribadi melalui aplikasi seperti pelacak kesehatan di ponsel atau di smartwatch. Ini disebut quantified self atau pelacakan diri, yang memungkinkan orang ini memantau pola tidur, suasana hati, hingga kesehatan fisik mereka. Meskipun bermanfaat, pelacakan data ini juga menimbulkan risiko jika data tersebut digunakan tanpa izin. Nah, di sini ada juga, saya ingin menjelaskan tentang crowdsourcing dalam pengumpulan data. Crowdsourcing adalah cara lain dalam pengumpulan data, yang dimana masyarakat berkontribusi secara sukarela. Contohnya, ada proyek namanya eBird, yang dimana masyarakat ini mengumpulkan data tentang burung. Tapi, pasti ada tantangan di balik itu, yakni seperti privacy data dan kontrol atas informasi yang disumbangkan. Kemudian, ada analisis sentimen dan analisis jaringan sosial. Analisis sentimen ini digunakan untuk memahami opini publik melalui analisis komentar atau posting di media sosial. Apakah itu positif, negatif, atau netral? Selain itu juga, analisis jaringan sosial ini membantu kita memahami hubungan di antara kelompok dalam platform media sosial yang memberikan wawasan tentang siapa yang paling aktif dan bagaimana interaksi terjadi dalam jaringan. Kemudian, dalam studi tentang mahasiswa yang disebut Student Life, peneliti menggabungkan berbagai sumber data seperti pola tidur dan aktivitas fisik untuk mempelajari kesehatan mental mereka. Gabungan data ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh yang tidak bisa dicapai hanya dari suatu sumber data saja. Visualisasi data menjadi alat penting agar kita bisa memahami data dasar dengan lebih baik. Grafik batang dan diagram jaringan membantu kita melihat pola atau korelasi yang ada di dalam data, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pembuat keputusan. Alat visualisasi seperti Tableau memungkinkan data besar divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif.
yang dimana pengguna bisa memperbesar tampilan untuk analisis detail. Dashboard ini membantu manajer atau pengguna dalam memahami data besar dan membuat keputusan yang berdasarkan data. Namun, di setiap pengumpulan data analitis data, dalam skala besar ini membawa tantangan etika, yakni dalam prinsip FAIR atau Fairness, Accountability, Transparency, and Explainability. Ini adalah pedoman untuk memastikan data digunakan dengan adil, bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan. Regulasi seperti GDPR membantu melindungi privasi individu dalam penggunaan data ini. Nah, ini udah materi terakhir. Jadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan, data yang besar ini memberikan kita kesempatan besar untuk memahami dunia dengan lebih baik. Tapi penggunaannya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Agar apa? Agar tetap menjaga hak dan privasi pengguna. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang arsitektur produk awal. Apa sih arsitektur produk awal? Arsitektur produk awal adalah tahap di mana tim proyek merancang kerangka utama produk sebelum pengembangan dimulai. Ini bisa diibaratkan seperti membangun gedung, seperti sketsa dasar yang mengidentifikasi bentuk, ukuran, dan struktur bangunan. Dengan menyusun rencana ini, kita memastikan bahwa desain dan teknis bisa berjalan beriring. Tahapan ini sangat penting, karena keputusan awal yang dibuat di sini akan berdampak besar pada kelancaran proyek ke depannya. Sebelum masuk ke pengembangan, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan besar. Seperti yang pertama, apa sih skala dari produk ini? Dan apakah ini aplikasi sederhana atau platform besar dengan banyak fitur? Atau yang kedua, di mana produk ini berjalan? Apakah di web, desktop, atau perangkat seluler? Pertanyaan lainnya, apakah produk ini harus dengan sistem lain yang sudah ada? Menjawab pertanyaan ini membantu kita membuat keputusan awal yang mempengaruhi desain dan kerja produk. Untuk menyusun arsitektur produk, kita butuh dua peran penting, yaitu ada arsitek UX dan arsitek teknis. Arsitek UX bertanggung jawab memastikan bahwa desain dan alur kerja sudah dipahami oleh pengguna. Sementara arsitek teknis merancang struktur teknis yang memastikan produk sudah stabil dan efisien. Kedua peran ini bekerja sama untuk menciptakan desain yang memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan secara teknis. Arsitektur UX sendiri terdiri dari beberapa teknik. Salah satunya adalah skenario konseptual yang menggambarkan cerita tentang bagaimana pengguna menggunakan produk. Selain itu, ada pemetaan alur yang menunjukkan langkah-langkah utama yang diambil pengguna untuk mencapai tujuan. Teknik lain yang sering digunakan itu ada sketsa awal atau wireframe sederhana yang membantu tim melihat gambaran visual awal dari struktur aplikasi. Nah, pada tahap ini, tim mengidentifikasi fitur utama yang ingin diuji. Jika ada fitur yang kompleks atau inovatif, maka prototipe akan dibuat untuk menguji kelayakan dan efektivitasnya. Prototipe ini bisa membantu memastikan bahwa fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan tanpa masalah teknis. Produk yang kuat memiliki gaya visual yang sesuai dengan audiens dan tujuan penggunaannya. Arsitek UX biasanya membuat mood board atau kolase visual untuk menentukan tampilan dan gaya yang diinginkan. Selain itu, tim membuat glosarium atau nomenklatur yang merupakan daftar istilah kunci dan nama fitur dalam produk. Ini membantu memastikan konsistensi sehingga baik pengguna maupun tim memahami elemen-elemen produk dengan cara yang sama. Mungkin itu saja tentang gambaran arsitektur produk awal. Ini tahap penting yang membantu produk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus berjalan dengan stabil. Dengan menyusun arsitektur yang solid, kita membangun fondasi yang kuat dan kesuksesan produk. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bye-bye.